Selamat pagi semua, perkenalkan saya Lorenzo. Saya dari Teknik Komputer Jaringan 3. Di sini kami membuat sebuah rutin dinamis OSPF menggunakan sebuah alat di mana ada 4 PC dan 4 router. Nah, yang pertama kita mengkonfigurasi router yang pertama dulu. Kita ke Windows. Ini kita refresh. Ini kita masuk ke sebuah router alamat kita yang setelah itu ke alamat IP, ke address kita tambahkan dengan 192.168.20.1/24 di enter kedua apply oke. Habis itu kita tambahkan lagi dengan 92.130.1/24 di enter 3 apply oke. Itu kita masukkan lagi dengan alamat IP 92.168.40.1/24 di enter 4. Setelah masukkan alamat IP address, kita langsung ke DHCP server. Kita ke setup, ini ke ether 4. Ini next saja. Setelah itu kita ke IP routers. Di sini yang untuk 2030 itu sebuah alamat pada router dan 40 itu alamat sebuah PC. Setelah itu, dan ini belum tersambung pada yang router ya. Setelah kita ke root list, kita ke routing, lalu ke OSPF, kita ke network, kita tambahkan dengan 192.168.20.0/24 play oke. Habis itu kita tambahin lagi 192.168.40.0/24 update oke. Setelah itu kita tambahin sebuah lagi dengan 192.30.0/24 areanya ini dibiarkan. Setelah itu kita ke root list, itu kita ke IP, kita ke routers. Setelah terakhir kita memasukkan alamat sebuah OSPF, selanjutnya kita pindah kabel dari router 1 ke router 2 di port 4. Ini kita cancel aja ya. Setelah menggunakan kita refresh. Nah, ini untuk alamat sebuah pada routernya. Kita connect aja. Setelah itu sama seperti yang tadi, kita masukkan alamat IP, routers, dan routing OSPF. Kita ke IP, kita ke address, kita tambahkan 192.20.2 dengan /24 di ether 2 apply oke. Kita tambahkan sebuah alamat lagi dengan 192.168.50.1 dengan /24 di ether 3. Kita tambahin lagi dengan alamat tadi 192.168.60.1/24 di ether 4 apply oke. Lanjut kita ke IP DHCP setup. Kita ke DHCP setup, ini ether 4, kita refresh saja successful. Lalu ke root bus. Nah, habis itu setelah kita mengecek di root list dan kita sudah muncul sebuah alamat IP, kita lanjut ke IP OSPF. Kita ke network, ini plus 92.168.20.0/24
Ini apply oke, kita tambahin lagi dengan 192.168.50.0/24 apply oke, tambahin lagi dengan 192.168.60.0/24. Nah, setelah kita mengisi sebuah alamat OSPF, kita pindahkan kembali kabel router 2 di port 4 ke router 3 port 4. Ini cancel aja. Terus ini alamat router yang ketiga. Kita ke connect sama seperti untuk router 1 dan 2. Kita masukkan sebuah alamat IP, terus IP address dan jenis server, router, dan terakhir adalah OSPF. Nah, dilakukan sama seperti router 4. Kita ke IP, ke address, kita masukkan alamat IP 192.168.50.2/24 di Ether 2. Apply oke, lanjut kita masukkan server 168.80.2/24 di Ether 3. Apply oke, yang terakhir 192.168.70.1/24 Ether 4. Ini untuk menghubungkan tiap router, dan ini buat alamat IP PC. Habis itu, habis business, kita ke DHCP server, kita ke setup ini Ether 4. Kita next aja. Setelah itu kita ke routers, ini yes aja karena sudah tersambung. Terus setelah kita menggunakan dari server, kita ke router, kita ke OSPF, kita ke network, Oke, setelah itu kita OSPF tambah network, terus 192.168.80.0/24. Oke. Setelah itu kita cek lagi untuk routing OSPF. Setelah itu kita pindah kabel untuk router terakhir dari port 4, router 3 ke router 4 port 4. Ini cancel aja karena sudah tersambung, jadi kita refresh saja. Ini alamat IP, alamat sebuah router ya, kita connect. Ini tahapan terakhir, membuat konfigurasi. Ini cancel aja. Ini tahapan terakhir dalam membuat routing dinamis OSPF. Ini kita connect. Kita masukkan alamat IP, address. Jadi kita ke address list, kita tambahkan dengan 192.168.80.1/24 di Ether 2. Ini play oke. Lanjut 192.168.30.2/24 Ether 3. 192.168.90.1/24 di Ether 4. Lanjut kita ke IP DHCP server, setup. Ini Ether 4 ya teman-teman. Next, successful. Setelah itu habis di server, kita ke routing, ke OSPF, ke networks, kita masukkan alamatnya 192.30.0/24. Tambahin lagi dengan 192.168.80.0/24
Kemudian lanjut 92/68 90.0/24 play open. Setelah ini tiap-tiap isi sudah tersambung pada setiap router. Setelah kita melakukan pengisian address list, terus DHCP server, routers, dan pada routing OSPF, selanjutnya kita mengeping dan IP config pada setiap router. Kita cari CMD atau command prompt. Kita perbesar, kita ke IP config. Nah, ini kita dapat alamat IP-nya 90. Lanjut kita ping pada setiap router. Ping 192.168.40.1. Ini router yang pertama. Ini hasilnya kalau berakhiran TTL itu berarti berhasil. Selanjutnya kita ping ke 60. Enter, ini berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita ke 70. TTL juga. Yang terakhir 80 dan berakhir TTL. Sekian dari saya pada routing dinamis OSPF menggunakan sebuah alat. Sekian, terima kasih.